Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. USM Career and Alumni Center sukses menggelar pembekalan wisuda ke-72 yang ditunjukkan pada calon wisudawan Universitas Semarang. Berlangsung dengan penuh semangat, calon wisudawan USM diharapkan dapat menangkap ilmu yang disampaikan narasumber pada gelaran acara tersebut. Dalam rangka mempersiapkan calon wisudawan untuk berani berkarya tanpa batas, melalui USM Career and Alumni Center atau UCIC, Universitas Semarang menggelar pembekalan wisuda ke-72 pada Rabu 21 Mei 2025 di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM. Mengusung tema Dare to Dream, siapkan dirimu berkarya tanpa batas, kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari berbagai bidang inspiratif. Sesi pertama diawali dengan penjelasan peran UMKM dalam membuka lapangan kerja oleh perwakilan Bank BSI Puji Budi Winarto, dilanjutkan oleh Ahmad Andi yang dikenal dengan Mentik Wangi, seorang konten kreator bersama dengan Cindy Karomah alumni USM yang juga influencer muda. Ketua UCIC USM Dr. Dedi Suwandi SH menyampaikan bahwa pembekalan ini dirancang untuk memberikan bekal semangat motivasi dan wawasan karir kepada calon wisudawan. Tentunya memberikan suatu warna karya tanpa batas bagi para calon alumni wisudawan ke-72 Universitas Semarang, ya, menginfluencer bagaimana untuk tantangan ke depan menghadapi dunia kerja yang begitu menantang, karena saat ini secara teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga percepatan mengenai pekerjaan seperti itu, ya tentunya biar supaya bisa adaptasi terhadap beberapa tantangan tersebut. Ya, harapan saya tentunya setelah menjadi alumni Universitas Semarang, ya selain menjadi jembatan masa depan, ya Universitas Semarang nantinya juga ilmu yang telah disampaikan dan kemudian pembekalan wisuda dan sesuai dengan keilmuan yang dimiliki, ya tentunya memberikan manfaat bagi semuanya, seperti itu. Diikuti 436 mahasiswa, pembekalan wisuda ke-72 berlangsung dengan penuh semangat. Para peserta antusias mengikuti setiap sesi, terutama saat materi disampaikan oleh para narasumber. Mentik Wangi dan Cindy Karomah turut menyampaikan pesan dan harapannya bagi para calon wisudawan USM. Hai, saya Cindy. Saya Mentik Wangi. Saya mau ngasih tanggapan buat teman-teman yang mau di wisuda. Semoga nanti dapat pekerjaan sesuai dengan keinginan teman-teman. Amin. Nyaman, Amin. dapat rekan kerja yang mungkin bisa jadi apa ya Mas Mentik ya? Jadi menjadi jembatan kita untuk menuju sukses. Butuh juga itu, Mbak. Oh iya. Itu juga sangat butuh juga Oh loh iya, itu loh. buat teman ya. Oh iya, dan mendapat misal pengen kerja jadi sesuatu yang aku pengen jadi sekretaris, aku pengen jadi ini, semoga mendapat bos yang sangat luar biasa, Yoi. baik hati, asik dan juga menarik. Yang penting harus bisa velocity. Dan yang penting kuliahnya jangan lupa di USM ya. Menjadi bagian dari program pengabdian kepada masyarakat, dosen ilmu komunikasi Universitas Semarang menggelar pelatihan pembuatan konten kreatif kepada 40 siswa-siswi SMA St. Louis Semarang. Dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Semarang menggelar pelatihan pembuatan konten kreatif menggunakan aplikasi CapCut kepada 40 siswa-siswi SMA St. Louis Semarang baru-baru ini. Kegiatan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Ayang Fitriati MIKOM sebagai ketua tim serta anggota tim Yulianto Budi Setiawan SOS MSI PhD, Sinta Pramucita MIKOM, Yoma Bagus P MIKOM, dan praktisi media sekaligus konten kreator Desvian Arif Darmawan SIKOM. Ketua tim Ayang Fitrianti MIKOM mengungkapkan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan digital pada siswa khususnya dalam pembuatan konten video. Iya, jadi tujuan kami untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat ini tentunya untuk memberikan tridharma perguruan tinggi untuk siswa-siswa SMA St. Louis. Dalam hal ini adalah pembuatan konten aplikasi CapCut. Jadi bisa digunakan untuk teman-teman St. Louis, siswa-siswanya bisa mengaplikasikannya di kegiatannya sehari-hari, kehidupannya sehari-hari. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi CapCut ini untuk memberikan konten, untuk memberikan informasi mengenai sekolahannya, untuk membuat profesi
dari dirinya. Kadang-kadang kan banyak siswa zaman sekarang yang sudah mendalami kegiatan konten kreator, mendalami kegiatan-kegiatan sosial media. Jadi tetap bisa sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh tim pengabdian kami. Pelatihan pembuatan konten kreatif tersebut disambut antusias oleh pihak sekolah. Siswa-siswi terlihat menikmati penyampaian materi dari tim dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Semarang. Pembina OSIS SMA St. Louis Semarang, Audi Prasanti Eskom, memberikan apresiasi pada pelaksanaan kegiatan tersebut dan menilai bahwa pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat pada siswa SMA St. Louis Semarang. Dari USM, pihak USM, terima kasih sudah mau mendampingi bahkan mengajarkan adik-adiknya dalam berkegiatan bagaimana nantinya mereka tidak hanya di sekolah tapi juga di masyarakat menjadi seorang pemimpin. Saya pengennya seperti itu, anak-anak memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian memiliki inovasi-inovasi yang cerdas karena memang saat itu dibutuhkan yang namanya satset. Jadi begitu ada keadaan seperti ini, mereka harus cepat peka. Harapannya seperti itu, mereka cepat peka, kemudian mereka segera melakukannya dengan baik. Konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association 2025 sukses digelar. Peran industri hulu migas menjadi penting dalam mendukung ketersediaan energi nasional di tengah transisi menuju energi rendah karbon. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, hari Rabu, 21 Mei 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan resmi membuka konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association IPA tahun 2025. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association atau IPA tahun 2025 yang digelar di ISBS The City, Tangerang Selatan pada Rabu 21 Mei 2025. Ajang IPA akan diselenggarakan pada 20 hingga 22 Mei 2025 di BSD City dengan mengundang pemangku kepentingan industri migas, termasuk pimpinan perusahaan global dan calon investor. Di hadapan ribuan peserta IPA Convex 2025, Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada IPA atas konsistensinya dalam menyelenggarakan acara tersebut. Saya menyampaikan penghargaan, apresiasi kepada Indonesian Petroleum Association atas konsistensinya dalam menyelenggarakan acara-acara seperti ini sebagai salah satu forum migas terbesar di Asia Tenggara dengan partisipasi lebih dari 60 negara yang hadir. Acara ini mencerminkan bahwa sektor energi Indonesia tetap dinamis dan menarik di mata dunia. Dengan mengangkat tema Delivering Growth with Energy Resilience in Lower Carbon Environment, sejumlah agenda disiapkan dalam IPA Convex 2025, antara lain Global Executive Talk, Business Forum, Plenary Session, Innovative Energy Solution, Technical Program, serta pameran. Tanggul Sungai Tuntang kembali jebol dan mengakibatkan banjir di beberapa titik yang ada di Kabupaten Demak. Menyikapi hal tersebut, USM mengirimkan bantuan pada korban banjir melalui unit kegiatan mahasiswa Korps Sukarela atau KSR PMI USM. Tanggul jebol akibat hujan berintensitas tinggi kembali menyebabkan bencana banjir di Desa Kembangan dan Karangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Demak melaporkan banjir terjadi di 2 titik sepanjang 13 meter dengan ketinggian air lebih dari 50 cm.
Menyikapi hal tersebut, Universitas Semarang kembali menunjukkan kontribusinya dengan mendistribusikan bantuan kepada korban banjir berupa beras, mie instan, air mineral, serta paket pembersih lantai untuk masjid dan musola dari Dewan Masjid Indonesia. Pembina KSR WSM Saiful Hadi STMK mengungkapkan, WSM dengan sigap mengirimkan bantuan ke lokasi bencana banjir membantu korban yang terdampak melalui tim Korps Sukarela atau KSR PMI WSM. Mengirimkan bantuan berupa beras, kemudian ada air mineral, kemudian ada paketan, ada mie instan, kemudian ada paketan pembersih lantai dari Dewan Masjid Indonesia. Kemarin kita kirimkan 2 hari kita betul-betul mengirimkan atau mendistribusikan bantuan ke Balai Desa Karangrejo untuk dibagikan ke warga-warga terdampak banjir di satu desa di Karangrejo itu. Kemudian nanti insya Allah ke depan juga nanti ada di depan lagi kita akan kirim lagi ke sebelahnya, yaitu adalah Desa Kembangan yang di posisi Tanggul Jebol. Ini dari teman-teman WSM sudah rutin ketika terjadi bencana alam kita langsung merespon dengan mengirim bantuan ke lokasi bencana langsung, dan harapan kami adalah kepedulian dari para bapak ibu dosen maupun mahasiswa UKM KSR ini senantiasa mendapatkan memberikan manfaat dan korban banjir yang ada di Lembah ini memberikan kesabaran ketabahan sehingga dan banjir bisa segera surut. Penanganan banjir yang terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang masih terus dilakukan. Fokus utama adalah pada penutupan tanggul jebol bersama BBWS, serta memastikan para korban banjir mendapatkan tempat yang aman dan bantuan logistik yang cukup. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya melakukan kunjungan kerja ke SMK Raden Umar Said di Kudus, Jawa Tengah yang berfokus pada kompetensi animasi. Menteri Ekraf menyebut potensi animasi Indonesia mempunyai peluang sangat besar di pasar global. Bahkan potensi animator serta game developer muda Indonesia kini banyak dilirik dunia. Menekraf melakukan kunjungan kerja ke SMK Rusdi Kudus, Jawa Tengah yang banyak melahirkan animator tingkat nasional hingga internasional pada Rabu siang. Menekraf Teuku Rizky Harsya juga berkeliling ke sejumlah ruangan tempat produksi animasi para siswa. Menurut Menekraf Teuku Rizky Harsya, film animasi buatan anak bangsa kini berkembang pesat. Potensi animator Indonesia di pasar global sangat besar, bahkan animator maupun developer game muda Indonesia banyak dilirik dunia. Akan tetapi, yang menjadi tantangan ke depan yakni keberlanjutan adanya animator yang berkualitas, serta akses animator ke dalam industri animasi. Potensi animasi Indonesia di pasar global mempunyai peluang yang sangat besar. Tetapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana keberlanjutan dari para animator kita, terutama yang berkualitas, dan aksesnya ke industri. Nah, disinilah hadir pemerintah, Kementerian Ekonomi Kreatif, untuk juga bagaimana kita mengkolaborasikan dan mengorkestrasi ini. Gitu. Jadi contoh terakhir adalah tadi yang saya sampaikan, film animasi Indonesia Si Juki ditonton 600.000 penonton di tahun 2017. Hari ini film Jumbo yang udah hari ke-50 udah menjelang 10 juta penonton. Belum termasuk nanti akan tampil di 17 negara mulai bulan Juni. Belum lagi nanti penonton di OTT seperti Netflix. Jadi potensinya sangat luar biasa. Kami di kementerian sendiri juga sering dikunjungi para industri animasi dari dunia, baik untuk games maupun animasi, dan mereka ingin sekali untuk merekrut, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan animasi Indonesia untuk tidak hanya pasar nasional tapi pasar global. Jadi peluangnya sangat baik, tinggi, dan dunia juga sedang melihat potensi animator-animator muda dan game developer anak bangsa. Menekraf menilai bidang animasi memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Untuk itu, pemerintah bersama pihak terkait akan menjembatani dan mendukung talenta kreatif yang relevan dengan industri saat ini. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Hujan lebat yang terjadi selama beberapa jam mengakibatkan beberapa kecamatan terdampak banjir. Ironisnya, banjir terparah di 2 desa di Kecamatan Kradenan. Tim dari TRC BPBD Blora bersama Polsek Kradenan mengevakuasi 2 balita yang terjebak banjir.
Video rekaman warga memperlihatkan tim dari TRC BPBD Kabupaten Blora bersama anggota Polsek Keradenan sedang mengevakuasi balita bersama ibunya di Desa Mojerembun, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora dengan menggunakan perahu karet. Selain itu juga menampilkan banjir yang merendam rumah warga setinggi 1 meter atau sedada orang dewasa. Wilayah terparah yang diterjang banjir terjadi di 2 desa yang berada di Kecamatan Keradenan, yakni Desa Sumber dan Desa Mojerembun. Banjir sudah surut tetapi aktivitas warga masih terganggu sebab mereka fokus membersihkan rumah. Tampak dengan peralatan seadanya mereka mengeluarkan lumpur dan sisa-sisa air dari rumah. Disemprot dengan air keran kemudian disapu. Kapolsek Keradenan Ibtu Umbaran Wibowo menjelaskan, saat banjir ada detik-detik menegangkan saat mengevakuasi warga terutama yang balita. Ada 2 orang balita terpaksa dievakuasi karena rumahnya terendam dalam lebih dari 1 meter. Evakuasi dilakukan dengan perahu karet tersebut dibantu BPBD dan warga. Tidak hanya orang yang dievakuasi, namun pihaknya juga mengevakuasi hewan ternak. Di malam memang ketinggian air cukup tinggi, yaitu berkisar di 60 sampai yang terdalam itu ada sampai 1 meter lebih. Jadi memang butuh evakuasi. Tadi malam kita lakukan evakuasi bersama BPBD, balita yang 2 orang balita yang di Desa Mojerembun kita evakuasi karena memang rumahnya terendam cukup dalam sekitar 1 meter. Kemudian teman-teman dari BPBD, Polsek, kemudian dari Sabara Polres Blora ini juga melakukan evakuasi terhadap binatang-binatang ternak yang memang kondisi kandangnya ini terendam sehingga harus diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan nanti dikhawatirkan ternak-ternak ini bisa mati dan kerugian material nanti bisa bertambah. Jadi untuk saat ini itu sekitar 300 sampai 400 kakak yang terdampak. Jadi alhamdulillah ini dari BPPKK bisa untuk ngasih dapur umum, jadi untuk biar untuk mengeringankan korban banjir di wilayah Desa Sumber, Kecamatan Keradenan. Saya parah sih Pak. Saya mengungsi warganya. Ada tadi malam ada mas banyak di balik desa sini, di pendopo. Berapa orang Pak? Kalau di pendopo itu mungkin sekitar hampir 50-an mas. Kepala Desa Sumber Ari Susanto mengatakan, banjir di wilayahnya terjadi sejak pukul 21.00 WIB, kemudian terus naik ketinggian sampai 1 meter lebih, dan air baru mulai surut selepas pukul 02.00 dini hari. Akibat ketinggian air, warga di desa tersebut terpaksa diungsikan di balai desa. Banjir kali ini sepanjang sejarah Desa Sumber baru kali ini banjir sebesar itu. Sempat banjir besar pada 1996-1997 lalu. Pemirsa, House of Bali sebagai bagian dari kecintaan mereka akan Indonesia serta pengingat untuk terus mengeksplorasi budaya dunia. Tim VOA melaporkan dari Tucson, Arizona. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bali House. So let me show you around the Bali House then. Actually, first this is the living room. Di hamparan gurun Tucson, Arizona, ada oase bernuansa Bali. Well, originally this was because I think my parents they were getting very old and they loved Bali, they loved Indonesia, and they'd gone out there with me twice. And I thought this would be a nice place for them to retire. In the desert, but yet still have the Indonesian flavor to it. So that was my original inspiration. And also because I had an import business, I was working with a lot of designers. And I thought I could develop this and make this like an indoor-outdoor showroom. Pada tahun 1994, Dennis mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya. Saat itu, ia adalah seorang guru sejarah dunia. In 1998, I decided I wanted to start my own business. So I left teaching and I just went right into the import business. And then I started doing all the designing for this and I realized, I guess I can do this. So it was a lot of fun. Di lahan seluas 85 meter persegi yang di belakang rumah utama mereka, Dennis bersama sang istri, Juana, memamerkan berbagai koleksi kesenian dan memorabilia dari Indonesia. Kecintaannya akan kesenian Indonesia membuatnya ingin berbagi dengan berbagai tamu dari penjuru Amerika. A place like the Bali House is going to attract people who have a very
serious interest in other cultures. Tak mudah untuk membawa dan merawat kerajinan dari iklim tropis ke iklim gurun seperti Arizona. In terms of the woodworking and things, because of the extreme climate here, I'm always having to recarve things, repaint things, and we just finished doing a lot of work here recently. Dennis dan Juana juga mendirikan beragam bisnis kecil yang dikelola warga di Pulau Bali. Most of these businesses I end up giving away because I see that they need the money more than I do, but I get the joy of getting to know them, and they invite me into their homes and villages. And then I have a renewed appreciation for all the art because I see that it comes from their heart and it comes from, families passing down the traditions. Kreativitas keduanya memadu-madankan budaya dari berbagai daerah di Indonesia membuat The Bali House terus berkembang. I wish we have a bigger house because sometimes the Bali house stays too little for the things that we're gonna keep adding and adding because we are in love with the culture and everything. Dari Tucson, Arizona, Virginia Gunawan, Rere Wahyudi, Supriyono, VOA.